Kita buka Alkitab kita akan dengar firman Tuhan dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Kitab Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. Ya, kitab Ayub pasal yang ke-8 11. 1, 2, 3. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? 12 ya. Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Sampai di situ saja. Bapak Ibu, ini ada kitab Ayub ini ya, ada seperti satu kiasan, dikatakan, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Bapak Ibu, oh ya, sebelum ke sini ya, ada kemarin hamba Tuhan datang begini, kami setianya dengar khotbah Pak Pendeta itu, Pak Pendeta Sinaga ini, tapi nggak pernah kami disapa katanya. Jadi ada juga menyaksikan kita, Bapak Ibu, para pendeta banyak juga menyaksikan ibadah kita. Khotbah saya sendiri didengar sama mereka ya. Jadi ada pendeta siapa? Pendeta Rahab dari Perdagangan, pendeta Manulang dari GBS, apa juga dari GBS Bunga Bakung di Siantar. Sebelum mereka mulai ibadah ya, jemaat pelayan yang datang lebih dahulu nyaksikan kita dulu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Ada pendeta Lelai, ada juga pendeta-pendeta dari luar daerah ini ya, dan puji Tuhan mereka sangat diberkati begitu. Jadi saya berharap bantuan yang lain, jemaat Tuhan yang nggak bisa saya sapa, ini bukan radio ya. Kalau radio mungkin sapa-sapa ya, nanti kita buat radio saja lah untuk sapa-sapa ya begitu. Jadi supaya kita semua mendoakan media ini media live streaming, jangkauannya sampai ke kemana-mana. Ada teman baru saya di Facebook, orang India ya, orang India, seorang pendeta, ada 2 orang dari India meng-add saya. Apa video saya ini selalu di-sharekan begitu, ibadah kita ini selalu kalau dia lihat dikomentari kemudian di-share begitu. Jadi luar biasa media ini, walaupun saya nggak ke India tapi khotbah saya sudah didengar oleh orang India. Haleluya. Dan saudara, kita bersama-sama ini dilihatnya gereja apa ini, GBS Siloam di mana nih ya begitu. Terkadang gereja kita dikirain ini di kota besar ya, kadang jemaat GBS di Siantar juga bilang, di mananya ini kok kayak di kota di mana begitulah. Tentunya kita yang ada di kampung-kampung ini juga ya begitu. Jadi ada banyak orang terinspirasi juga. Ada kemarin hamba Tuhan dari GPDI juga mau buat seperti apa yang kita buat. Ditanya biayanya berapa, menghabiskan biaya buat seperti itu sekian, saya bilang jumlahnya kakek juga mereka ya kan begitu. Ya itulah namanya kita melayani, kita harus lebih luar biasa bisa menjadi berkat lewat media ini. Bapak Ibu kalau punya Facebook ya, kalau di telepon anak-anak di rantau ya, situ ada gereja kita, katakan itu GBS Siloam, itu pendeta Samuel Daud Sinaga, nama akunnya Samuel Daud Sinaga, supaya di-sharekan juga ya, supaya dibagikan, supaya lebih banyak orang diberkati. Ada orang Nigeria, kalau nggak salah 3 teman saya di Facebook orang Nigeria. Nigeria itu salah satu gereja yang luar biasa kebangunan rohani di sana, ya begitu. Jadi kita sudah memberkati sampai ke bangsa-bangsa. Haleluya. Suara saudara sudah sampai ke bangsa-bangsa. Ya, itu luar biasanya media ini. Makanya saya upayakan supaya kita lebih banyak. Saya bilang juga sama orang-orang anak-anak muda, sebenarnya kalian itu nggak harus merantau, nggak harus kerja di kilang, nggak harus kerja di kota besar, nggak harus ya.
dengan adanya industri media sekarang itu bisa menghasilkan cuan gitu, bisa, tapi harus kreatif ya, tidak ada kata terlambat. Kalau saya sendiri sudah sibuk ke sana kemari, saya upayakan juga bikin konten, bikin ini segala macam. Ya tujuannya supaya memberkati. Kalau Tuhan izinkan ada cuan di sana, nggak masalah kan gitu. Itu berkat selanjutnya. Ya begitu. Saya masih pingin gereja ini ada radionya. Saya tanya kemarin berapa bikin radio streaming ya. Itu biayanya besar juga. Ya nantilah saya bilang begitu. Ya kita coba bikin radio 24 jam. Ya karena internet ada. Jadi supaya kita bisa jadi berkat sampai kemana-mana. Begitu. Kalau di radio bisa sapa-sapa siapapun. Ya melalui YouTube, melalui live streaming manapun bisa begitu. Jadi terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah setia mendengarkan khotbah, setia mengikuti ibadah-ibadah di GBI Siloam. Kita berdoa, semua jemaat Tuhan juga berdoa supaya kita bisa menjadi berkat. Haleluya, amin. Ya itu tidak lain semuanya karena doa-doa kita bersama-sama, bukan karena saya sendiri tapi karena doa kita bersama-sama. Di Siantar Simalungun ini saudara tidak seberapa gereja yang bikin begini. Paling mereka yang gereja-gereja besar sekalipun tidak buat seperti ini. Ya mereka yang di Siantar Plaza tidak ada. Cuman waktu Covid aja dibuat begini. Ya gereja mana? Ada banyak gereja besar di Siantar tidak buat begini semua. Ya begitu. Saya berharap dengan adanya ini bisa menjadi berkat. Ya gereja kita GBS Maranatha juga ada live streamingnya. Bisa saudara tonton juga ya. Silakan kita menikmati gereja-gereja yang lain, ada paket kita, silakan dipergunakan dengan baik. Begitu saya kira ya. Terima kasih buat semua yang memberi masukan. Begitu. Ya. Saya baca sekali lagi, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau minsiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Pandan itu saudara kenal? Bapak Ibu kenal? Pandan? Yang pandan-pandan itu, kalau mensiang kenal? Mensiang nama bedip ahai tikari ada gini? Ada gorite? Tikar ne bayon itulah mensiang, bayon. Jadi pandan sama bikin tikar juga kan? Pandan, tikar pandan gitu. Ya. Jadi makanya di sini kata, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Nggak ada pandan yang tumbuh di bebatuan, ya kan? Di darat Pedangadonge, ya. Semuanya harus ada di komunitasnya, bukan lebih tepatnya itu ada di habitatnya, ya. Pandan ada di habitatnya di mana? Di rawa. Juga begitu mensiang, ya. Mensiang juga begitu, ada di rawa dan bertumbuh subur kalau ia tidak di air. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, maksudnya di sini Ayub sedang ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa, gitu. Dikatakan ayat selanjutnya, sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Begitu. Jadi pandan dan mensiang itu berguna ketika apa? Ketika ia sudah menjadi tumbuh tinggi. Dan adong jelma membuat bayon tikina soni mana? Enggak. Tapi ditunggu dulu tinggi mensiang sama pandan itu tadi. Supaya apa? Supaya berguna, begitu. Tapi di sini yang saya maksudkan pertumbuhan. Katakan dulu pertumbuhan. Iya, saudara dan saya dalam Alkitab selalu diumpamakan itu seperti satu tanaman, satu tumbuhan yang bermanfaat. Contohnya Yesus buat perumpamaan pohon anggur atau perumpamaan pohon ara, dan di sini dibuat perumpamaan seperti pandan, seperti mensiang dan yang lain, pohon ara, begitu, pohon kurma, ya. Banyak sekali di Alkitab dicatat itu perumpamaan-perumpamaan yang maknanya sangat dalam sekali. Tapi hari ini kita belajar ini maksudnya ini apa? Kenapa Alkitab mencatat ini? Kenapa firman Tuhan menceritakan tentang ini? Ini bicara tentang pertumbuhan. Bagaimana jika satu padi ditanam di bebatuan, mungkin tanahnya ada, seperti perumpamaan orang yang menabur. Kalau dia tertanam, kalau ia tercampak tidak dalam komunitas atau tidak dalam habitatnya, maka ia bisa tumbuh, bisa.
Tapi kalau itu benih itu tumbuh di atas bebatuan, nggak mungkin tanahnya sedikit tumbuh, tapi begitu datang panas terik itu akan hilang. Atau benih itu yang jatuh di mana, di jalan, itu tidak akan pernah tumbuh. Datanglah burung-burung akan memakannya habis. Artinya bahwa setiap kita, saudara, harus berada dalam suatu kumpulan atau dalam suatu komunitas kita masing-masing. Kalau kita tidak ada dalam satu komunitas, kalau kita tidak ada dalam suatu wadah yang pas, habitat yang pas, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Boro-boro bertumbuh, mungkin juga akan mati. Ikan, habitat ikan di mana? Di dalam, ayo jawab dong. Ikan ada di mana? Di air. Lain pula kalau ikan yang ada di laut sana ditaruh ke air tawar, itu mati. Demikian juga ikan yang ada di air tawar ditaruh di air laut, itu akan mati. Itu bukan habitatnya, itu bukan tempatnya. Jadi Allah itu menata ini semua sesuai dengan kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan itu sendiri. Kalau ikan, mungkin kalau ikan dari air dimasukkan, dikeluarkan dari air, ditaruh di sini, dia akan mungkin hidup sebentar, langsung mengelenjak untuk ini mati. Atau mungkin ayam kita taruh ke dalam air, hidup nggak? Hidup sebentar, kemudian akan mati. Jadi semuanya sudah dibuat Tuhan, diatur Tuhan sesuai dengan habitat masing-masing. Sampai hari ini orang nggak bisa bertahan hidup di planet Mars, orang nggak bertahan hidup di bulan, walaupun berbagai macam cara dibuat, dan itu mustahil. Kalaupun bisa hidup hanya sebentar. Dan hidup pun membawa oksigen ke sana, membawa makanan ke sana, nggak bisa hidup karena habitat kita ada di bumi, bukan di Mars. Amin. Habitat kita ada di darat, bukan di laut. Habitat kita ada di bumi, bukan juga di bulan. Itu habitat kita. Habitat kita ada di atas bumi, bukan di bawah bumi. Banyak orang buat terowongan-terowongan supaya mereka bisa hidup di bumi. Tetapi apa yang terjadi? Apapun yang kebutuhannya ada di terowongan di bawah bumi sana, itu dibawa dari atas. Artinya apa? Habitat kita manusia ada di atas bumi, bukan di bawah bumi. Molodoni toruni tano ngagabe bake. Itu habitat kita. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan habitat yang disiapkan oleh Tuhan kepada kita, maka kita akan mati, nggak bisa bertahan hidup. Saudara dan saya, habitat kita ada di mana? Di dalam kerajaan surga. Ada dua hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, pertumbuhan di dalam habitat. Yang kedua, bertumbuh dalam komunitas. Ada orang, Bapak Ibu Saudara, habitatnya sebenarnya bukan habitat di situ, tapi dipaksakan dia di situ, akhirnya dia menderita di situ. Awalnya, yang pertama saya katakan bahwa kita bertumbuh yang pertama bertumbuh sesuai dengan habitat kita. Katakan amin. Haleluya. Ini pelajaran, simak ya, ini luar biasa. Saya renungkan ini, saya sendiri diberkati ya. Habitat kita pada prinsipnya adalah bersama dengan Tuhan. Dasarnya dari mana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu diciptakan semua, kemudian diciptakanlah manusia, dan manusia itu ditempatkan di mana? Di taman di Eden. Dan ada habitatnya di sana adalah bersama dengan hadirat Allah. Habitatnya adalah sebenarnya kita berasal dari Allah. Habitat kita dari Allah. Habitat kita itu dari surga. Bukan di bumi ini, bukan di dunia ini. Sebab Allah menghembuskan nafas, kemudian manusia itu menjadi hidup. Berarti kita dari Allah, kita berasal dari Allah, bukan dari dunia ini.
Harusnya habitat kita bertumbuh di mana? Dalam habitatnya hadirat Tuhan. Amin. Saudara dan saya tidak bisa hidup seenaknya, tidak bisa hidup semau gue. Pokoknya aku suka di sini, aku lakukan ini, aku suka dengan ini, aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku melakukan ini. Itu artinya saudara sedang tidak berada dalam habitatnya yang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Saudara dan saya lahir dari Allah. Ibrani berkata begitu, setiap orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Habitat kita sesungguhnya dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu dia. Kalau iman kita mau bertumbuh, kalau iman kita mau kuat, kalau kita mau kokoh, cari habitatmu. Jangan lari dari habitatmu. Jangan cari yang lain. Jangan cari penyembahan yang lain. Jangan cari kekuatan dari yang lain. Carilah kekuatan dari Allah. Sebab habitat kita adalah bersama-sama dengan Allah. Jadi orang itu pendeta nggak bisa nggak dalam hadirat Tuhan. Tetapi kenapa mereka diberkati? Kenapa mereka begini? Kenapa mereka begitu? Ada orang-orang memang yang yang tidak sadar bahwa habitatnya bukan dari hadirat Allah. Habitat kita dari hadirat Allah ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipulihkan, habitat kita dipulihkan, kumpulan kita dipulihkan. Kita bersama-sama ditempatkan sesuai dengan porsinya Allah. Kalau kita dalam habitatnya Tuhan, tentu kita melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang Tuhan sudah tentukan. Saudara nggak bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Sebab kita ditempatkan adalah hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa bertumbuh. Iman kita akan loyo. Iman kita tidak punya kekuatan. Bahkan mungkin tidak beriman. Sebab apa? Selalu di luar habitat. Sama seperti ikan. Habitatnya di dalam air. Tapi dia keluar dari air itu. Mengaljak mana tuh daraton. Akhirnya digoreng. Dia diambil. Ada orang-orang ada satu perumpamaan, ya, saya katakan begini, seorang nelayan pekerjaannya adalah seorang nelayan. Ikan ini habitatnya di dalam air. Roma pakail. Aladang pakail nau to dah. Lagu oh pakail nau to kan gitu kan. Roma pakail atau Roma pacala. Di jala ikan non dapat mak, ya dapat ikannya. Setelah itu diambil ke darat dan akhirnya mati. Gambarannya begini, saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kita ini ya selalu iblis berusaha untuk mengeluarkan kita dari habitat kita. Halo, berarti sampai sini setan selalu berusaha untuk mengangkat kita keluar dari habitat kita supaya menjadi santapannya. Berusaha. Hanya Petrus berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang pada setiap saat akan menangkap, menelan siapa yang bisa ditelannya. Habitat kita itu perlu kita dalam satu kumpulan tertentu supaya kita bisa bertumbuh di situ. Amin. Haleluya. Saudara nggak bisa bertumbuh kalau saudara di luar hadirat Tuhan setiap waktu. Sudah baik ke gereja begini, gereja setiap minggu sudah baik, tapi pulang dari gereja kita ada di habitat yang mana, dalam hadirat Tuhan atau tidak? Pulang dari gereja kita ada di mana? Kita terlalu banyak di jala-jalanya setan. Kita terlalu banyak di luar. Kita terlalu banyak melawan Tuhan, melawan nurani kita yang murni, supaya kita bersekutu dengan Dia. Akhirnya apa yang terjadi?
kita nggak bisa bertumbuh. Lama-lama bukan bertumbuh yang terjadi, justru terjadi namanya kematian rohani. Saudara tidak bisa dengar suara Tuhan, saudara tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, saudara tidak bisa lagi menentukan pilihan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang terjadi kalau kita tidak di habitat kita. Kalau kita tidak di habitat kita, ya mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pasti terjadi sesuatu. Karena ketika Tuhan ingin tegur kita, Samuel, kamu sedang bukan dalam habitat, ayo masuk ke habitatmu. Kita ditempatkan di situ, maka kita akan bertumbuh. Amin, haleluya. Habitat. Yang kedua, komunitas. Komunitas itu tadi, ya, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Anggap ini semua sudah bertumbuh, tapi dalam pertumbuhan, kalau kita berkata orang yang Kristen yang bertumbuh, saya bertumbuh juga di gereja walaupun saya nggak gereja, saya bertumbuh, saya ibadah juga walaupun nggak ke gereja, saya ibadah juga secara online, saya ibadah juga secara ini. Tidak cukup hanya di situ. Mensiang sama pandan ini bisa bermanfaat ketika mereka berkumpul. Katakan amin. Amin. Bayonon bermanfaat, bisa kita gunakan lebih banyak karena ia kumpulan bayon-bayon. Amin. Sing. Dapat orang muda naik. Ya. Pandan ini bisa bermanfaat, ya, kalau ia dalam satu komunitas. Bisa kuat dalam satu komunitas. Apa di komunitas itu? Ada kekuatan di situ. Dan ketika seseorang ada di komunitas, mereka menyaksikan kebaikan Tuhan, mereka menyaksikan perbuatan Allah, orang lain terbangun. Saudara akan terbangun ketika saudara lemah dan berkata, kenapa si A ditolong Tuhan, kenapa si ini ditolong Tuhan? Karena mereka bertumbuh dalam satu komunitas. Ketika bertumbuh dalam satu komunitas, ketika mereka menyaksikan kebaikan Tuhan, kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau dia diberkati Tuhan, saya juga diberkati Tuhan. Kalau dia dipulihkan Tuhan, saya juga dipulihkan. Itu orang yang ada dalam satu komunitas bisa saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Komunitas itu penting. Kaum bapak kalau nggak latihan kayak gitu yang tadi itu, bangun komunitas. Kaum ibu penat taris ada maredeh belepotado, kurang berkumpul dalam satu komunitas. Haleluya. Perlu. Kenapa harus ada kaum ibu lagi? Kan akibat tian ibadah raya. Komunitas. Ibu-ibu kalau kumpul biasanya gosipnya banyak. Ibu-ibu kalau udah kumpul sharing saja. Gak usah formil-formil, gak usah. Sharing, berdoa, nyanyi, nyembah Tuhan, sharing. Sampaikan sesuatu. Apa yang perlu didoakan, apa yang perlu diselesaikan, apa yang perlu dibantu dalam doa, sampaikan di situ. Itulah gunanya komunitas. Gak cukup sekali seminggu kita makan firman Tuhan, gak cukup. Setiap hari kita makan, 3 kali sehari kita makan. Tapi sejauh mana roh kita kasih makan, itu salah satu kasih makannya ada dalam satu komunitas. Kaum muda juga dalam 10 komunitas. Semuanya baru bisa bermanfaat kalau kita ada dalam satu komunitas. Tapi kalau saudara dan saya nggak bisa berkumpul, nggak bisa saling membangun dalam komunitas, jangan katakan aku juga bertumbuh. Itu nonsen, nggak betul itu. Saudara tahu Yesus sendiri selama ia ada di bumi, ada kalanya dia memang berdoa sendiri. Dia naik ke atas bukit dan berdoa di sana. Murid-muridnya ada di bawah. Tapi setelah itu ia berjalan lagi bersama dengan komunitasnya. Itu murid-muridnya. Gak cukup hanya sekali Bapak Ibu. Setiap hari Yesus bersama dengan murid-muridnya. Setiap hari Yesus membangun satu komunitas. Dan jemaat mula-mula seperti itu. Setiap hari mereka membangun
suatu hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Mereka saling menguatkan, bahkan mereka saling memecah-mecahkan roti. Bahkan apa yang menjadi kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Itu kekuatan dari satu komunitas. Kalau sudah kuat dalam suatu komunitas, dang adong bedisi nama nipan hosom, dang adong besi nama nipan suguni roa, dang adong besi nama nipan dendam, dang adong bedisi nama mengototoi si panipu, nggak ada. Kenapa? Apa yang menjadi kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Itu luar biasa komunitas itu. Saudara dan saya harus berada dalam satu komunitas yang benar. Amin. Haleluya. Harimau tidak bisa, tidak berani. Kalau saudara lihat di TV atau di handphone, satu kawanan lembu, satu rombongan lembu berjalan bersama-sama. Kalau seseorang lari dari kumpulan lembu itu, kemudian harimau atau singa akan datang menerkam itu. Tapi ketika lembu itu atau kerbau itu satu kumpulan, harimau tidak akan berani untuk menerkam satu pun. Itu kekuatan dari satu komunitas. Singa harimau tidak berani, sebab ada kumpulan besar. Ketika kerbau itu melawan, ketika kerbau itu satu kumpulan, ada kekuatan yang luar biasa. Harimau sendiri takut, singa sendiri takut. Tapi ketika ada satu ekor di belakang tertinggal, itu menjadi santapan setan. Komunitas, saudara, itu yang kuat menanggung yang lemah. Katakan amin. Yang kuat menanggung yang lemah, itu komunitas, itu satu kumpulan. Itu firman Tuhan. Nggak bisa pukul rata, nggak bisa. Harus yang kuat menanggung yang lemah, dan yang kuat jangan merasa lemah, dan yang lemah juga jangan merasa kuat. Aina gudangan jol petak suhebat, patas supugus, patas somora, sudi dong di sini. Mulu adok perbagianan, napugus tuau. Ale mulu adong mabay ni mana heranetoru merendahkan di mana? Namora tuau. Itu dia. Kenapa bisa begitu? Karena kita selalu berupaya menutupi semua kelemahan kita untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kemauan kita. Padahal kemauan Tuhan bukan seperti itu. Berpadalah dengan apa yang ada padamu. Tuhan berkata begitu. Alkitab berkata demikian. Begitu. Kalau dikasih, ya puji Tuhan. Kalau kita merasa kuat, bantulah yang lemah. Kalau yang lemah itu berpolitiklah. Kalau ada sesuatu yang mungkin dibagi marunu dan mahita inna, yang lemah ini selalu berkata, dari mana uangku? Alai molo dilemao ni mana? Nabugus do, isi madok nabugus do, namora do, ina do. Karena kenapa? Ada sesuatu yang diambil dari situ. Tapi dalam satu komunitas, kalau kita sudah bersatu bersama-sama, wow, kita semua bisa diberkati Tuhan luar biasa. Saya selalu ingat seorang media, ya, dia seorang media, bekerja di bidang media. Dia bilang begini, sebenarnya gereja itu kaya. Gereja itu kaya. Kenapa membuat gereja itu supaya sehingga susah diberkati? Kurangnya kesatuan. Komunitas tidak dibangun bersama dengan orang-orang percaya. Nanti kaum ibu tetap ibadah kaum ibu, kaum bapak tetap dibuat, ya, kita buat di gereja saja. Malang migo mak kita son, ya. Kalau memang di rumah-rumah memberatkan, ya kita bikin di gereja. Sekali 2 minggunya. Kaum ibu pun sekali 2 minggu, atau setiap hari di sini. Sekali 2 minggu, iya. Tapi sekali 2 minggu itu juga dimaksimalkan gitu. Bangun di situ, bangun terus hubungan, bangun kedekatan. Karena kalau sudah dekat,
Ito bis pebuti dak suguruani. Molodung jonok. Ala molodung jarang ko Jepang. Ito bis si kumia si berkori sila bung min do. Molodung jonok kau tu Presiden Jokowi maniuk bahuna pebuti ibu itu. Ala sitat daaw polarro lapisan papitu pengai Palawi ba. Teroris doh inon. Kenapa? Enggak dekat. Artinya kalau dekat kita menegur orang yang salah itu nggak marah. Tapi kalau nggak dekat isi kuaroh perlu kuaroh, benar. Berbeda jadi. Mulai ditegur ke kesalahan. Tapi kalau dekat ada dalam satu komunitas bersama-sama, makan bersama, minum bersama, ketawa bersama, bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama-sama, itu luar biasa. Nggak ada yang berani untuk menghancurkan itu. Hanya iblis yang mau menghancurkan itu, dan itu pun takut, berpikir dia. Gereja kita ini sudah ada 70 tahunan berjalan. Sampai hari ini bisa berdiri kokoh, bisa berdiri teguh karena saudara dan saya. Amin. Ya, kalau saudara nggak ada di sini, gereja ini udah tutup. Tapi karena ada kita di sini bersama-sama, ini gereja ini sampai 70 tahun. Saya percaya kalau bukan kekuatan Tuhan, kekuatan siapa? Nggak ada. Banyak gereja-gereja yang tua yang sudah tutup juga. Sebelah sana gereja-gereja paling tua di bandar ini, tapi ditutup. Kenapa? Tidak ada kesatuan. Kenapa tidak ada kesatuan? Tidak ada komunitas. Banyak gereja merasa tidak memiliki gereja itu. Jemaat tidak memiliki gereja. Kenapa bisa begitu? Ya salah di manajemen gereja, salah di aturan gereja. Itu yang membuat gereja tidak bertumbuh. Sampai hari ini gereja ini bisa bertahan seperti ini, walaupun seperti terkadang nggak bisa berlari, tapi berjalan. Ini semua anugerah Tuhan. Saudara dan saya terlibat di dalamnya, dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Itu yang penting. Ya, kita ini adalah satu komunitas yang benar. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Kita baca dulu. Ayat 17 saya baca. Tetapi kamu saudara-saudaraku, ya, yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada dalam satu habitat yang sama, habitat yang luar biasa. Ada dalam satu komunitas yang luar biasa. Saudara harus juga bertahan. Terkadang ada orang-orang yang mencoba untuk memecahkan satu kesatuan itu. Ada orang-orang yang menyeret kita. Ada kawan kita yang itu bukan habitat kita di sana, yang itu bukan komunitas kita di situ. Itu menyeret kita. Ya. Jadi katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini kata penutup dari kitab Petrus, dikatakan tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia akan Tuhan. Saudara dan saya bisa bertumbuh kalau ada dalam suatu habitat yang ditempatkan oleh Tuhan. Kalau saya, habitat saya, ya komunitas saya banyak pendeta. Bukan saya nggak berteman dengan yang bukan pendeta. Saya ketua di STM, saya di PGI dari termasuk MPH, di Wasekum di PGI sekabupaten, dan di PGG kita ikut bersama-sama, di PGPIP kita ikut bersama-sama. Untuk apa? Membangun satu komunitas. Karena saya selevel dengan mereka, bergerak di bidang penggembalaan. Saudara, komunitas saudara sebenarnya ada dalam lingkup gereja. Kalau kita di komunitas orang yang berbeda, Paulus berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
apapun itu yang baik, kalau ada dalam kumpulan orang-orang yang tidak baik, itu bisa menjadi tidak baik. Makanya saya katakan, kalau kita kumpul-kumpul begitu, kita sharing, kita cerita bagaimana pengalaman pelayanan, kita sharing pengenalan kita akan Allah, itu luar biasa. Komunitas itu penting memberi kekuatan kepada kita supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia Kristus. Amin. Amin. Iya, saya teringat kemarin khotbah saya ibadah rumah tangga di tempat Opung Rian, Amsal. Amsal ya, Amsal 23. Amsal 23 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Perhatikan, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Ada nggak sih? Iya, sama-sama dulu baca ayat selanjutnya, ayat yang ke 20 sampai 21, ayat 20 sampai 21. 20 1 2 3. Janganlah, iya, peminum anggur dan, karena perhatikan kenapa dilarang di bawah, karena si peminum dan si pelahap menjadi, adong ibarat kamu permabuk mamora, adong mula dong patu damu jutu ajo jolo mamoro di mana asa permabuk manang tiki bado ya, memang awalnya dia permabuk kemudian menjadi naik menjadi mamora, adong dang adong, karena si pemabuk dan si pelahap daging menjadi miskin. Dang adong partengken gabe mamora, sedih adalah nih. Dang adong pajual tua gabe mamora. Isi mereka pajual tua gabe mamora. Dang adong. Dang adong si pamakam mago gabe mamora, si pelhap dagingo pamakam mago do waryo. Asal adok kepeng enggak mah berbeda juga beda. Misalnya, jala si pemimpin tua kon selalu don identik membuat tabul. Alkitab melarang kita tidak ada bersama dengan mereka. Janganlah engkau ada di antara mereka. Begitu. Karena di situ bukan komunitas kita. Amin. Dan komunitas tadi sidang di si inganata di inganan yang lebih berkelas. Haleluya. Adong do dipahain na buti, dipahain na inna laki majo. Jarang go dipahain mamakke baju hem songonon, batik jarang doi. Nah goda ngisi merkos kaos, ya merkos kaos, melolaw merkos kaos di mana? Ang merkos kutang, ang wali dia. Berkelas di beri kamu melosong ini berkos kutang dong isi di molo istilah halakan itu si kalapa molo itu si kalapa ya kumuh kesannya kayak nggak gue banget gitulah kan gitu kan. Komunitas kita nggak di situ. Haleluya. Kaum bapak, komunitas kita nggak di situ. Komunitas kita bukan orang yang berkos kutang, bukan orang yang buka baju pergi ke warung, tapi orang seperti apa? Orang yang pakai hem, pakai batik. Begitu, itu komunitas kita berkelas. Amin. Ya ibu-ibu, komunitas kita di mana? Komunitas kita di keluarga, di gereja. Suatu ngarong ison ini nandot tiba-tiba mabek kurituak. Inatai dang adong memata minum tuak. Akhirnya mabain kurituak. Perjuli mana mabuk. Order repot nak. Adong di tahun ini adong.
Mudah-mudahan ini di Facebook non. Gak apa-apa. Karena komunitas ibu-ibu bukan di situ. Dah bereng mak. Gabi mama orang no? Dia bisa iga. Alkitab yang bilang ini. Gak pernah jadi orang kaya itu. Gak pernah. Baik orang yang jual tuak maupun orang yang minum tuak. Gak pernah jadi kaya. Akan jatuh miskin. Sido umay wasa solo mamuray batin na kan odo rahasia na sada. Ya, asal diulau madinggan, mengulai mana dinggan, karejo dinggan, ya, semua dikerjakan dengan baik. Kalau tidak ada di antara peminum, maka dia pasti diberkati Tuhan. Tentu kalau dia bukan di warung, dia mana dong? Dijabu, rapak do geleng nggak? Habis dijabu, selain dijabu di dia, di persekutuan. Sebab rapaknya bukan di warung tua, karena komunitasnya bukan di situ. Komunitas kita adalah persekutuan orang percaya. Amin. Gitu. Mau lo tumpik koninum tua ki, ya buat batu jabu. Komunitasmu nadang diperkodi tua. Alai di dia dijabu dohot kumpulan orang percaya. Amin. Janganlah engkau, terus ayat ke-21, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang camping. Buat kamu udah mabuk, heran amat doa beri kamu. Jom juga kamera aja ini dulu mabuk. Memang Alkitab ngomong begitu. Itu yang dicatat di Alkitab. Makanya susah kita diberkati. Susah. Apalagi halak Batak mau terpasu-pasu. Semua mulai dari sini sampai ke bukit sana, lu bisa 10 labo. Pagi-pagi nggak minum tua di sono non. Tuh nih madang orang dia mau bereng isi minum tua pagi-pagi. Tangan aku bereng. Mula aku bereng aku Tuhan. Aku tuh mandok kok. So tunggu berong. Ali jam 7 sono mar kereta. Lah tu sa kumpul. Lah tu dia minum tua kini. Pagi minum tua. Siang minum tua. Sore minum tua. Saya itu sakalas. 3.000? 2.000? Impusin. Sarupa di narkoba Bapak Ibu. Sarupa itu sejenisnya kalau memabukkan. Ya narkoba. Kalau orang sudah kena morfin, kena sabu, apapun caranya harus diambil itu. Kalau enggak, ini kan sudah ada kandungan sabu di sini. Isek-sek matangan nobuti. Gitu. Ngeri. Jadi komunitas saudara bukan di situ, amin. Saya bersyukur komunitas kaum bapak di sini bukan komunitas orang seperti itu. Haleluya. Kalaupun duduk di warung sana, di warung kopi lah, kan gitu. Ya, jangan di sana. Aduh, tidak berkelas, nggak berkelas. Jujur Bapak Ibu, kadang saya pergi ngopi ke perdagangan, bukan masalah apa-apanya, bukan. Kalau saya kadang duduk ngopi di sana, hatar orang mabigil luar biasa, akta hata siliban. Dan komunitas saya bukan di situ. Komunitas saya bersama dengan kawan-kawan di perdagangan. Saya harus ke perdagangan minum kopi di situ. Jumpa, saling sharing, saling berbagi hidup. Itu enaknya begitu. Mulai neng mangopi mau rapak do tahu tebeta, kan gitu. Saya berharap kita tahu tempat kita di mana. Ya, kemudian dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kalau orang yang ada dalam suatu komunitas yang muda, yang tua, dan yang naposo paromai dot sima tua, ini akan dikuatkan di sini. Komunitas itu yang akan mendorong kita supaya kita saling menghormati. Jadi kalau saudara dan saya ada dalam komunitas,
Luar biasa, komunitas yang menyembah Tuhan. Salah satu ciri 9 pertemuan gereja menurut siapa? Penulis buku, siapa itu namanya? Saya lupa namanya ya. Itu salah satu adalah komunitas yang menyembah Tuhan. Kalau kita ada dalam satu komunitas yang menyembah Tuhan, itu gereja ini akan bertumbuh. Bertumbuh secara kapasitas, bertumbuh secara kualitas, dan bertumbuh secara berkat. Akan bertumbuh karena saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Gitu. Saudara, pernah saya bilang di sini, saya ikut dalam pelatihan UMKM. UMKM itu apa? Usaha kecil menengah, pelatihan yang dilakukan oleh gereja. Gereja, saya nggak tahu, gereja GBI kebanyakan, ya. Mereka melakukan pelatihan gratis secara online, membuat produk. Sudah lama itu saya ikuti, udah ada hampir 1 tahun lah mungkin. Setiap sekali seminggu, setiap hari Senin itu kumpul. Untuk apa? Untuk membuat produk. Saya sendiri waktunya nggak cukup, kadang-kadang saya harus banyak kali tamu datang, banyak kali acara, urusan ini dan itu. Kalau jemaat saudara dan saya mau belajar sama saudara, saya kasih apa itu, akun itu. Buat lipstik, kemarin itu ada belajar buat lipstik alami. Itu diproduksi, bisa dijual dengan mahal. Kalau kita memproduksi, tidak ada yang beli di sini, mereka berani juga untuk membeli dan menjualnya. Itulah usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun komunitas. Tapi kalau kita cuek dengan program, cuek dengan gereja, cuek dengan ini, apa yang bisa kita berbuat? Gak bisa kita jadi berkat. Banyak sekali produk, saya bingung mau buat apa. Karena kalau saya mengerjakan sendiri, gak bisa. Saya berapa? 1. Belum lagi saya ngurusin gereja, ngurusin organisasi, ngurusin PAUD, terlalu banyak yang urusan kadang. Makanya perlu orang-orang yang diam duduk bersama untuk belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita bisa buat produknya. Gak mahal-mahal amat kok, gak mahal. Modalnya gak besar-besar, kecil. Tapi itu luar biasa. Dampaknya kita bisa saling membangun, saling menjual barang ini. Luar biasa. Belum terlambat Bapak Ibu. Setiap hari Senin, kalau Bapak Ibu datang, saya buka di sini pakai LCD, kita belajar sama-sama, belajar menyembah Tuhan bersama-sama, itu buat produk di situ luar biasa. Makanya saya katakan perlu namanya komunitas. Molosonong pangulata, manang moloso masuk akal tanah mangula, ita ulaun, bisa hidup. Saudara, banyak orang sudah diberkati. Yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang orang itu punya karyawan luar biasa. Karena itu dia komunitas. Saudara dan saya harus bertumbuh dalam satu komunitas. Amin. Habitat kita di gereja, amin. Habitat kita orang anak Tuhan, bukan pemabuk, bukan pelahap, bukan siapodea, bukan sikajang dila, bukan perbeda bulun. Tapi habitat kita di mana? Anak-anak Tuhan. Haleluya. Bukan pendosa, bukan orang-orang yang melakukan berusaha untuk berbuat dosa. Habitat kita di dalam hadirat Tuhan. Dan di situ komunitas kita. Sedikit lagi, masih ada 1 ayat lagi. Iya. Kejadian 6 ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh ayat 9, ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan Sem, seorang anak laki-laki, Sem, Ham dan Yafet. Adapun bumi itu bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh-sungguh rusak benar, sebab semua orang menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Semua orang menjalankan hidup yang rusak di bumi kecuali Nuh. Nuh tidak ada dalam komunitas yang rusak itu, nggak ada. Tapi Nuh ada dalam hadirat Allah. Makanya ia mendapat kasih karunia, diselamatkan dari penghukuman air bah. Jadi bangun diri kita dalam satu komunitas. Ya, hari Senin itu hari apa? Oh, saya nggak bisa hari Senin. Coba di sini buat pelatihan sama-sama. Ibu-ibu silakan datang di sini hari Senin. Nanti linknya saya bagikan sama siapa yang bisa membukanya. Nanti saya permisikan. Bisa kumpul kita di sini hari Senin. Buat pelatihan. Kita doa sama-sama, membagi firman sama-sama. Ada sharing ibu-ibu yang luar biasa di situ. Itu sangat memberkati luar biasa. Saudara dan saya harus siap dalam komunitas seperti itu. Saya terlalu pingin gereja ini bisa jadi berkat. Pokoknya kita ini jadi berkat lah. Minimal diantara kita ini saling memberkati diantara kita. Contoh, nanti kita bikin sabun. Ada sabun kecantikan dibikin di situ. Bikin sabun, ya. Siapa yang pakai? Kita bayar, kita pakai, gitu. Kita produksi, kita yang pakai, kita bayar. Kemudian kalau bermanfaat, orang akan beli itu dari kita. Dan gereja ini bisa menjadi berkat. Tapi atas semuanya dari sifatnya duniawi jasmani, yang terpenting adalah komunitas dalam kumpulan orang-orang kudus. Saudara saya harus ada dalam komunitas yang hidup, bukan dalam komunitas yang di sana, dalam habitat di mana Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Dua hal ini yang kita pelajari. Yang pertama, hiduplah dalam habitat hadirat Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam komunitas orang-orang percaya.